Hai, bertemu lagi dengan saya Alfi. Alright guys, di slide ini kita bakal membahas yang namanya neraca pembayaran internasional. Ini tuh kayak catatan lengkap semua transaksi ekonomi negara kita sama negara lain. Jadi, semua duit masuk dan duit keluar tercatat rapi di sini. Sounds important kan? Let's dig in. Jadi gini, apa itu neraca pembayaran internasional? Menurut The Real MVP di urusan keuangan IMF, neraca pembayaran itu kayak diary keuangan negara kita di level internasional. Semua transaksi ekonomi yang melibatkan negara kita sama negara lain dalam jangka waktu tertentu dicatat di sini, mulai dari jual beli barang, jasa, pendapatan dari investasi di luar negeri, transfer uang, sampai utang piutang, semuanya ada. Nah, penduduk yang dimaksud ini adalah orang perorangan, badan hukum atau perusahaan, dan juga pemerintah. Nah, sistem pencatatannya tuh ada dua sisi, debit dan kredit. Debit itu buat nyatet kalau negara kita punya kewajiban bayar ke luar negeri alias uangnya keluar. Contohnya adalah ketika impor, bayar bunga utang, kasih hadiah ke luar negeri, nabung di luar negeri, beli valuta asing, investasi di luar negeri. Kemudian di sisi kredit, itu buat nyatet kalau negara kita dapat bayaran dari luar negeri alias duitnya masuk. Contohnya adalah ketika kita ekspor, nerima pembayaran jasa dari luar negeri, nerima bunga investasi, nerima hadiah dari luar negeri, orang asing nabung di negara kita, jual valuta asing, investasi asing di negara kita. Nah, kalau total uang masuk atau kredit lebih banyak dari total uang keluar atau debit, berarti neraca pembayaran internasional kita surplus alias untung. Tapi kalau kebalikannya, total uang keluar lebih banyak, berarti kita defisit alias boncos. Tapi ingat ya, defisit itu nggak selalu negatif, tergantung penyebabnya. Begitu juga ketika surplus, kalau nggak dipakai buat kesejahteraan rakyat, ya percuma aja. Isi dari neraca pembayaran itu ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah neraca berjalan atau current account. Ini nyatat semua transaksi jual beli barang dan jasa antar negara, termasuk juga transfer uang tanpa timbal balik. Contohnya adalah neraca perdagangan ekspor impor barang, kemudian neraca jasa, kemudian ada pendapatan primer, itu dari kompensasi tenaga kerja, pendapatan investasi, kemudian pendapatan sekunder itu transfer penghasilan TKI. Yang kedua adalah neraca modal atau capital account. Ini nyatet semua transaksi pinjaman dan investasi modal antar negara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga adalah neraca moneter atau monetary account. Ini nyatet perubahan cadangan devisa negara kita, kayak emas dan mata uang asing. Terus kenapa sih negara kita butuh banget neraca pembayaran internasional ini? Ternyata fungsinya penting banget guys. Pertama, buat jadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi kayak soal ekspor impor atau investasi. Kedua, buat ngatur kebijakan uang dan pajak, moneter dan fiskal karena kita bisa lihat kondisi cadangan devisa negara. Ketiga, buat mengukur pengaruh hubungan ekonomi sama negara lain.
ke pendapatan negara kita. Dan yang terakhir, buat jadi pertimbangan dalam bikin kebijakan soal perdagangan internasional. So, the point is, neraca pembayaran itu kayak catatan sakti buat ngelihat semua transaksi ekonomi negara kita sama negara lain. Ini penting banget buat tahu kondisi keuangan kita di level global dan jadi dasar buat pemerintah bikin kebijakan ekonomi yang tepat. Alright, that's all about neraca pembayaran internasional. Semoga kalian semua jadi makin paham ya kenapa catatan keuangan ini penting buat negara kita di era ekonomi global kayak sekarang. Kalau ada pertanyaan jangan malu buat nanya. See you in the next session. Keep the global economy vibes on. Bye.